Oke, saya mau sedikit bercerita mengenai perjalanan saya bareng Le Mineral meraih Virgin Half Marathon saya di BTN Jakim 2026. Berangkat dari Kidul menuju Oke, ini persiapan berangkat dari Gunung Kidul menuju Jakarta. Singkat cerita, ini sudah masuk stasiun MRT. Ini saya bersama teman saya, ya bisa dibilang ini guide pribadi karena saya sendiri baru pertama ini, dan pastinya kalau sendiri bakal bingung, makanya saya ajak teman saya ini buat menemani saya selama di Jakarta dan berlari di BTN Jakim 2026 kategori half marathon. Ini kita keliling-keliling stasiun MRT dulu. Disewa guide pribadi. BTN Jakim Jakarta itu pertama kali ini sewa guide. Apa mineral? Posisi di MRT Lebak Bulus, ini mau berangkat ke GBK untuk teman-teman yang lomba FK dan 10K BTN Jakim 2026, tapi karena ini masih agak gelap, jadi kita tunggu di sini aja. Lihat. Ini lebih tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Juni teman-teman, dan itu beberapa peserta kategori 5K yang mau berangkat menuju GBK karena start finish 5K dan 10K berada di area Stadion Gelora Bung Karno. Sebelum berlari di minggu pagi, kita sharing peserta 5K dan 10K BTN Jakim 2026. Ini sudah kelar, kita jalan menuju Balai Kartini, tempat pengambilan respek kategori half marathon dan marathon BTN Jakim 2026 hari terakhir. Oke. Pertama kali ke Jakarta ternyata seramai ini guys, dan saya pertama kali ke sini karena undangan dari Le Mineral Running Squad Yogyakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Le Mineral yang sudah kasih saya kesempatan buat berlari di BTN Jakim 2026 sekaligus mengunjungi ibu kota Jakarta yang seramai sepadat ini. Naik Transjakarta menuju Balai Kartini, dan ini kurang lebih jam 9 pagi. Kita melewatin Bundaran HI. Biasanya hanya melihat dari layar televisi maupun handphone, ini langsung bisa menyaksikan di depan mata, dan seperti ini. Ini antrian pengambilan respek di Balai Kartini kategori half marathon dan marathon pastinya. Ini bersama teman-teman dari Gunung Kidul, ada Mas Usman, di belakang ada Mbak Devi, sekaligus peserta Le Mineral kategori half marathon sama kayak saya juga. Setelah antri di barisan kurang lebih 25 menit, akhirnya giliran saya ambil nomor bib dan saya dapat wave A. Tepat startnya di belakang elit. Ya, semoga saja besok bisa finish strong buat teman-teman. Ini seperti teman-teman lainnya ngonten-konten dulu biar kayak pelari yang mau ikutan lari, jadi tunjukin nomor bib. Ya,
Oke, kita sudah sampai di Minggu pagi. Ini OTW kurang lebih 3 km dari penginapan menuju venue atau Starland di Monumen Nasional atau Monas. Dan ini bersama beberapa runner juga yang kebetulan nginap di penginapan yang sama. Kita jalan menuju lokasi dan pagi hari kurang lebih ini jam 3 udah ramai seperti ini. Jalan sudah mulai ditutup beberapa karena biar steril, biar pelari bisa nyaman berlari mengejar kategori target masing-masing. Jangan lupa minum le mineral sebelum berlari di Biten Jakim 2026. Ini sudah memasuki Monas. Kita warming up terlebih dahulu sebelum memulai flag off. Ini sebentar lagi ini kita masuk barisan wave A. Ini sudah sampai detik-detik mau flag off. Oke, ini sudah lari jam 4.50 kurang lebih. Ini awal kilometer masih aman, masih bisa target sub 4.15 karena target saya 4.15 per km atau kurang lebih 90 menit target half marathon saya. Akhirnya ketemu Kak ikut juga. Ikut pas ya Kak. Senang sekali bisa lari bareng Kak Angel Ginting yang biasanya hanya melihat beliau berlari di elit-elit event maraton besar di Indonesia seperti Borobudur Marathon. Kita melewatin BS, jangan lupa hidrasi, minum le mineral biar enggak dehidrasi karena cuaca di Jakarta sangat panas, ngap pastinya. Ini kita bareng sama Kak Irma Handayani, pelari elit maraton Indonesia juga. Sebelumnya hanya bisa melihat dia berlari di Borobudur Marathon maupun Mandiri Jogja Marathon dan event-event maraton besar di Indonesia. Dan ini saya bisa berlari bareng meskipun pada akhirnya saya tertinggal karena saya tidak bisa beradaptasi dengan kelembapan yang tinggi dan polusi udara di Jakarta yang membuat saya bernapas makin sulit, makin kesulitan. Meskipun kaki rasanya aman aja, nggak nyeri, nggak sakit, nggak apa, tapi napas itu terasa berat, jadi berlari tidak bisa maksimal. Oke, kita mampir BS, minum dulu le mineral lagi. Ketemu Bang Jos, atlet le mineral juga. Memasuki KM 11 kurang lebih putar balik, dan di sini saya merasakan nafas yang makin berat, pace nggak terkontrol, pastinya pace makin turun, HR semakin naik. Dan buat menjaga kondisi saya pribadi biar nggak finish drop, nggak cedera, saya memutuskan untuk mengurangi pace dan main aman sampai finish. Oke. Karena kurang istirahat atau capean? Serius, ini target 90 menit. Oke, kita main aman ya. Ini tinggal 2 km
Satu km akhir ini jaring-jaring dari pinggir rute sangat meriah sekali yang membuat saya bisa menaikkan pace lagi, akhirnya bisa memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini detik-detik menuju finish. Karena udah nggak sesuai target, maka saya hanya lari santai sambil menikmati berlari di trek Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oke, sekian dari saya mini vlog mengenai lari Virgin Half Marathon di Pitanjakan 2026 bersama Limiral Running Squad Yogyakarta. Oke, buat teman-teman jangan ikutan dari PTN finish strong, dan kini saatnya kembali ke kampung halaman. Thank you for watching and see you next time, runner. Tunggu mini vlog running dari saya di episode selanjutnya. Bye, mari lari.